Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan materi Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami hendak memulai pelajaran kami. Kami mohon hadirlah bersama kami agar kami memahami, mengerti dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari tentang materi yang akan kami dengarkan. Demikianlah doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan melalui perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Apa itu arti kata keselamatan? Keselamatan berasal dari bahasa Yunani yaitu sojo, yang artinya menyelamatkan, membebaskan, mengawetkan, melestarikan, menyembuhkan. Keselamatan bagi manusia berarti menyembuhkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Arti keselamatan dalam kitab suci mengandung arti yang luas. Bahkan Paulus mengungkapkan kasih. Salah satu kerinduan setiap manusia yang paling dalam adalah memperoleh keselamatan dalam hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk keselamatan berdasarkan iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang pertama dan utama. Keselamatan berada di diri Yesus. Menurut Paulus, sebab kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan mengandung 4 arti yang penting. Yang pertama, diselamatkan dari dosa dan perbudakan. Yang kedua, diselamatkan dari kehancuran dan penghinaan. Yang ketiga, diselamatkan dari tubuh yang menderita atau sakit. Yang keempat, diselamatkan dari segala kutuk dan maut, serta diselamatkan sampai dengan akhirnya. Beberapa contoh dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan manusia. Yang pertama, Allah menyelamatkan manusia dengan menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, Allah menyelamatkan manusia dalam perjalanan hidupnya. Yang ketiga, Allah menyelamatkan manusia dengan menghadirkan sesama. Tanda keselamatan Allah yang paling nyata dan agung adalah kehadiran Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kehadiran Yesus menjadi penggenapan rencana keselamatan Allah bagi manusia. Sama halnya dengan Yesus, kita juga dapat menjadi tanda keselamatan Allah bagi sesama kita. Kesediaan kita untuk menolong orang lain tanpa pandang bulu, mengasihani tanpa terkecuali, dapat menjadi tanda syukur kita akan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ada berbagai sarana bagi manusia untuk menghayati Allah sebagai sumber keselamatan. Salah satunya dengan sakramen Ekaristi, karena dengan mengikutinya kita disatukan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Selain itu, Allah sebagai sumber keselamatan sejati dapat dijumpai dan dirasakan melalui doa dan kitab suci. Karya keselamatan Allah pada manusia tetap berlangsung hingga sekarang dan sampai akhir zaman. Oleh karena itu, kita selayaknya menanggapi dengan berbuat kasih pada sesama sehingga dapat menjadi sarana keselamatan bagi orang lain di hidup kita. Inilah contoh perayaan Ekaristi yang bisa kita ikuti setiap minggunya. Orang percaya yang sudah menerima Kristus telah, sedang, dan akan diselamatkan. Bagi yang belum menerima keselamatan, terimalah Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Bagi yang belum menerima keselamatan dalam arti sesungguhnya, maka mintalah, beriman dan bersyukurlah. Kerinduan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang telah ditunjukkan sejak dulu kala melalui berbagai cara dan kesempatan. Tanda cinta bagi keselamatan manusia. Yang pertama ialah alam semesta yang luas dan indah. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita yang memiliki niat baik dan mau bekerja sama dalam membangun dunia
atau menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Dialah Allah menciptakan alam semesta. Nah, kesimpulan dari materi kita ialah Allah sebagai sumber keselamatan bagi manusia dalam peristiwa hidup sehari-hari. Allah sumber keselamatan, maka setiap orang harus menampilkan kehadiran Allah yang tidak kelihatan, seperti Yesus yang telah memudratkan wajah Allah yang tidak kelihatan. Kita pun juga harus menjadi perwujudan kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia dalam peristiwa hidup sehari-hari, seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi lapangan pekerjaan pada sesama, menolong sesama yang sakit tanpa memandang agama, suku, dan ras. Dengan demikian, kita juga menjadi perantara untuk menyelamatkan semua orang. Demikianlah tema kita pada kesempatan hari ini tentang materi Allah menyelamatkan semua orang. Sekian dan terima kasih.